Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Pertama, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang berbahagia ini kita kembali dapat berhadir di masjid ini dalam rangka menunaikan salat maghrib berjamaah, sekaligus kita akan melakukan kajian terhadap ayat-ayat Al-Quran. Salawat beserta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada minggu yang lalu kita sudah mengkaji tentang ayat 21 dan 22 surah Baqarah, yaitu pengabdian kepada Allah sebagai wujud penerimaan petunjuk Al-Quran. Maka pada kesempatan ini kita akan lanjutkan kajian kita, yaitu tentang syirik dengan baju baru. Syirik ini adalah perilaku yang berkaitan dengan penyembahan dan perbuatan yang mempertuhankan. Artinya objek yang dipertuhankan itu luas. Maka secara tidak sadar, saking semangatnya mengikuti kemauan hawa nafsu, sehingga Al-Quran menyebutnya sebagai mempertuhankan hawa nafsu. Surah Al-Jathiyah ayat 23 menyebutkan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi wishawa. Pernahkah kamu melihat, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu, pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai Tuhannya? Wa adallahu Allahu ala ilmin, dan Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmunya Allah. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi, dan Allah telah mengunci mati pendengarannya dan hatinya. Wa ja'ala ala basarihi wisawah, dan meletakkan tutupan atas penglihatannya. Itu surah Al-Jathiyah ayat 23. Jadi ketika umat manusia dalam lintasan sejarahnya berada di era ilmu pengetahuan dan teknologi yang dipelopori oleh Barat, mereka mulai berhasil menunjukkan kepada dunia bahwa agama mereka ini telah ketinggalan zaman, ya. Itu di Eropa, di Barat, ya. Jadi ketika ilmu pengetahuan dan teknologi itu
begitu pesatnya di barat itu, di Eropa itu, sampai-sampai mereka menunjukkan kepada dunia bahwa agama mereka ini telah ketinggalan zaman. Dengan ungkapan yang populer, Tuhan telah mati. Itu ungkapan mereka. Segala persoalan kemanusiaan dapat diselesaikan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi, tanpa bantuan agama, tanpa bantuan Tuhan lagi. Itulah kesimpulan mereka ketika ilmu pengetahuan dan teknologi itu sedang memuncak di Eropa itu. Kemudian menjelajah angkasa merupakan prestasi teknologi yang luar biasa menurut mereka. Gerakan dan pemikiran ini itu dikenal dengan istilah sekularisme. Ya, sekularisme. Sadar apa tidak, sebenarnya mereka telah terjebak pada mempertuhankan akal. Kendati demikian, prestasi mereka ini harus diakui sangat canggih. Ya, bayangkan, dari semula mereka mempekerjakan ribuan bahkan jutaan manusia untuk memproduksi sesuatu. Dengan lahirnya revolusi industri itu, akhirnya mereka tinggal hanya menggunakan tenaga manusia itu hanya beberapa orang saja, hanya sebagai operator. Selebihnya sudah menggunakan mesin. Nah, sampai seperti itu mereka mencapai kemajuan itu. Ya, jadi harus diakui canggih. Tetapi mereka belum bisa sampai pada kesimpulan siapa penciptanya. Hal ini karena pencipta alam semesta tidak dapat diteliti dengan ilmu, apalagi ilmu fisika. Tidak bisa diteliti. Tuhan semesta alam itu tidak bisa diteliti dengan ilmu fisika yang melahirkan teknologi canggih itu. Nah, sementara itu ada segolongan orang yang berkeyakinan bahwa kebahagiaan itu hanya dicapai dengan kekayaan. Ada yang seperti itu. Kebahagiaan itu bisa dibayar. Kok ada kepiang pitih gitu orang Minang lah. Nah, sadonya bisa dibayar. Kalau sadonya bisa dibayar, maka kebahagiaan itu akan dia dapatkan. Itulah kesimpulannya sementara. Ada yang seperti itu. Hal ini karena pencipta alam semesta itu tidak dapat diketahui oleh mereka sesungguhnya. Itulah sebabnya mereka mau berbuat apa saja demi mengejar kekayaan sebanyak-banyaknya. Dan hawa nafsu yang dipertuhan oleh mereka di sini adalah harta kekayaan. Paham kehidupan seperti ini, itu yang disebut dengan hedonisme. Kalau ada orang menyebut hedonisme, itu berarti yang dipertuhankan itu adalah harta kekayaan. Yang diutamakannya segala-galanya adalah harta kekayaan. Itu hedonisme. Dan pola hidup masyarakat kota dewasa ini cenderung ke arah itu. Banyak orang bekerja, mencari nafkah, berangkat dari rumah menjelang matahari terbit dan pulang saat matahari terbenam. Ya. Oleh pihak manajemen memperlakukan tenaga kerja menjadi seperti ini karena alasan efisiensi. Sementara para pekerja adalah anggota keluarga yang berkepentingan menciptakan suasana rumah tangganya yang ideal, rumah tangga yang memberi porsi bertemu dengan suami atau istri serta anak-anak secara wajar. Tapi karena kepentingan kekayaan tadi, pihak manajemen itu memperlakukan seperti itu. Berangkat dari rumah belum terbit matahari, pulang ke rumah sudah terbenam matahari. Sehingga kesempatannya untuk
membina rumah tangga, bertemu, bersilaturahmi, bercengkrama dengan keluarga sudah sangat sedikit sekali. Kemudian bila ia anggota masyarakat, maka porsi bermasyarakat juga harus diberikan. Tidak ada kesempatan bermasyarakat nih, asik kojo aja. Tidak ada kesempatan untuk bermasyarakat lagi. Dengan sistem alokasi waktu untuk bekerja mencari nafkah model ini, maka dimensi keluarga dan lingkungan sosial itu menjadi terabaikan. Nasib generasi mendatang terancam hancur. Inilah akibat apabila yang dipertuhan bukan Allah, tetapi nafsu untuk mengejar kekayaan dunia. Nah, perlu juga dicatat bahwa hingga saat ini masih banyak umat manusia yang menyembah berhala dengan cara sesaji. Ada juga. Sekarang kita mendapatkan sebagian umat Islam yang karena berpegang kuat dengan tradisi berziarah kubur dengan semangat yang kurang lebih sama dengan sesaji, mereka juga meyakini ada tempat-tempat keramat di sudut pekarangan rumah, atau di persimpangan jalan, atau di sudut desa dan lain-lain, yang pada momen tertentu seperti ketika ada acara mantu mengawinkan anaknya, mereka harus memberi sesaji di tempat yang dipercaya keramat tersebut. Ada masih yang seperti itu. Nah, ayat 20 dan 21 surah Baqarah ini masih relevan untuk meluruskan akidah yang semacam ini. Masih relevan. Kebenaran dan keistimewaan Al-Quran tidak terbantahkan. Itu kita baca di ayat 23 dan 24. Kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun naral lati waquduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Itu ayat 23 dan 24. Tentang kebenaran dan keistimewaan Al-Quran tidak terbantahkan. Kita terjemahkan. Wa in kuntum fi raibin, jika kamu tetap dalam keraguan, mimma nazzalna ala abdina, tentang apa yang kami turunkan kepada hamba kami, yaitu Al-Quran, fa'tu bi suratin min mithlih, kata Allah, maka datangkanlah atau buatlah satu surah saja, bi suratin min mithlih, yang semisal Al-Quran itu. Buatlah satu surah saja yang semisal Al-Quran itu. Wad'u syuhada'akum min dunillah, dan ajaklah penolong-penolongmu, konco-koncomu selain Allah, in kuntum shadiqin, jika kamu adalah orang-orang yang benar. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu, jika kamu tidak dapat membuatnya dan pasti tidak akan bisa membuatnya,
Ya. Fattaqun narul lati waquduha an-nas wal hijarah. Peliharalah dirimu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Uiddat lil kafirin. Neraka itu disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang kafir. Jadi ayat 21 yang lewat, yang mendahului kelompok ayat ini, itu memuat seruan Allah kepada semua orang, ya ayuhan nas su'budu, kan, rabbakumul ladzi khalaqakum. Itu panggilan Allah kepada semua orang. Apakah dia orang bertakwa, apakah dia orang Yahudi dan Nasrani, apakah dia orang kafir, orang musyrik, itu lengkap di situ, komplit dipanggil oleh Allah, ya ayuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Nah, pada ayat ini disebutkan di dalam kelompok ayat ini, ayat 23, 24, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Al-Qur'an itu jangan diragukan. Ya. Jangan diragukan dengan memberikan tantangan kepada orang yang meragukan kebenaran Al-Qur'an dengan segala ajaran-ajaran yang dikandungnya. Apa tantangan Al-Qur'an? Ditantang, siapa saja meragukannya ditantang oleh Allah untuk membuat yang serupa, meski sebenarnya mereka tidak akan mampu menandingi Al-Quran ini. Walaupun dengan mengerahkan semua kekuatan, mengerahkan bantuan para ahli dan pembantu-pembantunya, namun mereka tidak akan pernah bisa melahirkan atau menandingi ayat-ayat Al-Quran ini. Ayat ini diakhiri dengan ancaman siksa neraka yang diperuntukkan bagi orang-orang kafir yang telah mengingkari kebenaran Al-Quran yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari ayat ini Allah menegaskan adanya keistimewaan Al-Quran yang diturunkan Allah, ya, yang tidak diragukan lagi. Tidak diragukan. Ayat 23 surah Al-Baqarah ini memuat tantangan dari Allah untuk mereka yang meragukan kebenaran Al-Quran yang diturunkan Allah kepada hambanya Nabi Muhammad SAW. Untuk apa? Untuk membuat yang serupa dengan bantuan siapapun yang mereka percaya dapat membantu untuk membuat satu surah saja yang semisal Al-Quran. Allah SWT mengutus Nabi Muhammad SAW dengan membawa Al-Quran, dan Al-Quran oleh Allah SWT itu membawa kebenaran. Diturunkan oleh Allah adalah membawa kebenaran. Dia tidak dapat dipalsukan oleh manusia manapun. Nah, bayangkanlah 14 abad lebih, nah, lah lebih 14 abad ayat Al-Quran ini, wahyu Allah ini, tapi tidak ada yang bisa memalsukannya atau menggantinya. Satu huruf saja dipalsukan, ketahuan. Ya, ketahuan. Kenapa? Karena Al-Quran itu tidak hanya ada di dalam mushaf ini, tapi ada di dalam kepala dan hati orang-orang yang beriman. Tidak bisa dipalsukan. Nah, dia tidak dapat dipalsukan oleh siapapun. Dia tidak pernah dipalsukan atau dirusak sepanjang proses penyampaiannya kepada umat manusia. Tidak bisa. Al-Quran mengandung kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, bahwa bagi mereka kehidupan yang membahagiakan di akhirat nanti, dan peringatan bagi orang-orang yang ingkar bahwa azab Allah itu
Ya, di akhirat itu sangat dahsyat buat mereka. Ya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dalam berbahasa Arab. Ya. Diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya beliau mengerti dan memberitahukan kepada penduduk Makkah dan mereka yang ada di sekitarnya, kemudian mengingatkan mereka akan hari kiamat. Jadi karena Rasulullah itu orang Arab, maka Allah turunkan Al-Quran itu berbahasa Arab supaya mudah dimengerti oleh Rasul dan mudah Rasulullah menyampaikan kepada masyarakat Arab itu. Allah SWT berfirman, وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ. Itu dalam surah Asy-Syura ayat 7. Allah berfirman, "Wa kadzalika auhayna ilaika Qur'anan Arabiyyan." Demikianlah kami turunkan, kami wahyukan kepadamu Al-Qur'an dalam bahasa Arab. Ya. Dan tidak bisa ditukar-tukar. Paling misalnya diterjemahkan, dan terjemahan itu bukan Al-Qur'an. Diterjemahkan pakai bahasa Indonesia, bukan Al-Qur'an. Namanya terjemahan Al-Quran berbahasa Indonesia. Diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, bukan Al-Quran, tapi terjemahan Al-Quran berbahasa Inggris. Beda dengan kitab-kitab yang lain. Kitab Injil itu berbahasa Ibrani, diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, namanya tetap Injil. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Injil juga. Untuk terjemahannya Injil. Beda dengan Al-Quran. Al-Quran tidak bisa diperlakukan seperti itu. Kalaupun diterjemahkan, maka statusnya, posisinya tidak sama dengan Al-Quran itu sendiri. Nah, litunzira ummal qura, supaya kamu beritahukan kepada penduduk ibu kota, kota-kota, waman haulaha, dan mereka yang ada di sekitarnya, wa tunzira yaumal jam'i, dan mengingatkan mereka akan hari berhimpun, la raiba fih, yang sudah tidak dapat diragukan lagi. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir, sebahagian mereka nanti akan masuk ke dalam surga dan sebahagian lagi akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Jadi Al-Quran itu adalah kitab suci. Sebuah kitab suci tidak menjadi kitab suci karena subjek yang dipermasalahkannya atau cara mempermasalahkan subjek tersebut, tapi karena level inspirasinya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebuah karya manusia mungkin saja berbicara mengenai Allah dan hal-hal yang gaib, tapi karya tersebut tidak berubah menjadi kitab suci, ya, karena masalah-masalah yang dikemukakannya itu. Keunggulan sebuah kitab suci bukanlah berdasarkan gaya penulisannya secara a priori. Banyak teks-teks yang bermakna spiritual dengan kejelasan logis disertai bahasa yang kuat atau keindahan ekspresinya. Tapi walaupun demikian tidak memiliki karakter kesucian, maka dia tidak bisa disebut sebagai kitab suci. Nah, kemudian keagungan Al-Quran ini tidak terletak pada ekspresinya tentang fenomena alam.
ataupun kejadian sejarah. Keagungannya terletak pada kedudukannya sebagai lambang yang maknanya terus berlaku sepanjang sejarah. Sebab dia menyatakan kebenaran abadi. Di dalam Al-Quran disebutkan tentang orang yang jahat dan siksa atas diri mereka, tapi hal ini lebih ditekankan sebagai lambang dari kenyataan yang selalu ada. Jadi tidak hanya pada musim tertentu saja, pada zaman tertentu saja, tapi berlaku sepanjang zaman. Keajaiban Al-Quran ini terletak pada kekuatan bahasanya yang mampu menarik hati orang terus menerus. Sejak mulai diturunkan hampir 1.500 tahun yang lalu sampai sekarang ini, itu menakjubkan sekali bahasanya. Begitu indahnya bahasa Al-Quran itu, sehingga orang mudah sekali menghafalkannya, sehingga orang senang membacanya, indah bosan membacanya. Iman seseorang atau keyakinan seseorang itu terlihat dari getaran hatinya ketika mendengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi tidak hanya sekedar indah membacanya, tapi tergetar hatinya. Bahkan mendengarkannya saja pun tergetar hatinya. Sampai seperti itu Al-Quran itu. Dan itu tidak ditemukan pada kitab-kitab atau karya-karya manusia apalagi sampai hari ini. Itu dalam surah Al-Anfal disebutkan itu. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sebutkan dalam surah Al-Anfal. Sungguh orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya. Iza dzukirallah wajilat qulubuhum, bergetar hati. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatu, apabila dibacakan ayat-ayatnya, nah itu kan, zadathum imana, bertambah-tambah keimanannya. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, ya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Jadi ayat Al-Quran ini turun silih berganti selama 23 tahun lamanya. Ini sekaligus tapi 23 tahun. 23 tahun itu terbagi dua masa, yaitu di Makkah dan di Madinah. Sebelum hijrah dan sesudah hijrah. 23 tahun kurang lebih turunnya wahyu Allah ini. Nah, di Makkah berapa tahun? Di Makkah kurang lebih 13 tahun. 13 tahun kurang lebih. Kemudian di Madinah atau setelah hijrah itu kurang lebih 10 tahun. Dan selama itu pula lah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tekun mengajarkan Al-Quran kepada para sahabat, membimbing umatnya hingga akhirnya mereka berhasil membangun masyarakat yang di dalamnya terpadu ilmu dan iman, nur dan hidayah, keadilan dan kemakmuran di bawah lindungan, ridha dan ampunan ilahi. Allah menjadikan Al-Quran ini sebuah konsep reformasi besar. Ya. Kenapa tidak? Kan berubahnya 180 derajat dari jahiliyah
ya kan? Dari kehidupan jahiliyah berubah menjadi umat yang beriman, yang mencerahkan. 180 derajat perubahannya. Jadi Allah menjadikan Al-Quran itu sebagai reformasi besar, dengan kekuatan yang mempengaruhi setiap jiwa. Dia menjadikan manusia sebaik-baik umat setelah lama terbelakang dan tertinggal. Al-Quran adalah petunjuk Allah yang apabila dipelajari akan membantu kita menemukan nilai-nilai yang dapat dijadikan sebagai pedoman bagi penyelesaian berbagai problem hidup dan kehidupan kita. Apabila Al-Quran dihayati, apabila Al-Quran kita amati, kita amalkan, akan menjadikan pikiran, ya, cipta, rasa, dan karsa kita mengarah kepada realitas keimanan yang dibutuhkan bagi stabilitas dan ketentraman hidup, ya, pribadi ataupun masyarakat. Dan ketika Nabi Muhammad SAW ditanya tentang apa yang beliau lakukan agar terus dikenang oleh generasi-generasi sesudahnya, apa jawaban beliau? Jawaban beliau adalah membaca Al-Quran. Ya, jadi Nabi kita itu ditanya apa yang beliau lakukan agar terus dikenang oleh generasi-generasi sesudahnya. Jawabannya singkat saja, membaca Al-Quran. Dan bukti tentang Al-Quran ini ialah pada keindahan dan sifat Al-Quran itu sendiri. Suasana lingkungan tempat dia disampaikan. Al-Quran adalah mukjizat terbesar dan abadi yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Berbeda dengan mukjizat yang diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya yang sudah berlalu, hanya dapat didengar tapi tidak lagi dapat dilihat. Al-Quran mukjizat yang abadi, masih dapat dilihat, masih bisa disentuh, masih bisa dibaca, masih bisa dipahami, dihayati, diamalkan kandungannya oleh umat Nabi Muhammad SAW sepanjang masa. Jadi dosa mojo mukjizat nabi-nabi sebelumnya jauh berbeda. Terus bukti Al-Quran, kebenaran Al-Quran pada dasarnya itu terletak pada dua hal. Yang pertama, aspek keindahan dan ketelitian redaksinya. Keindahan bahasanya, sastranya, redaksinya, ya, sangat teliti. Dan itu tidak dimiliki oleh karya-karya yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua adalah aspek dari isi Al-Quran itu sendiri. Jadi dua itu yang membuat Al-Quran itu sangat istimewa. Aspek bahasanya, keindahannya, sastranya, ya, ketelitian bahasanya, dan yang kedua adalah aspek isi kandungan Al-Quran itu sendiri. Itulah yang membuat Al-Quran itu istimewa dan tidak sama dengan kitab-kitab yang lain. Jadi keistimewaan bahasa Al-Quran itu terletak pada gaya bahasa Al-Quran. Gaya bahasa Al-Quran ini memiliki kekhasan yang tidak dapat ditiru para sastrawan Arab. Dan Al-Quran disusun dengan bahasa dan lafal bahasa Arab yang digunakan oleh para sastrawan Arab, tapi bukan puisi, bukan prosa atau syair. Mereka tidak mampu menandinginya.
Bahasa dan kalimat-kalimat Al-Quran sangat menakjubkan. Ya. Berbeda sekali dengan kalimat-kalimat bahasa Arab yang mereka karang. Dia mampu mengeluarkan sesuatu yang abstrak kepada fenomena yang dapat dirasakan, sehingga di dalamnya dirasakan ada semacam ruh dinamika. Ya. Keindahan gaya bahasa Al-Quran itu benar-benar membuat orang-orang Arab itu kagum dan terpesona. Kok kita joleh aja lah. Karena kita untuk bahasa Arab, otomatis kita kagum sekali dengan bahasa Al-Quran. Ini orang Arab itu sendiri yang sehari-hari mereka paham dan mengerti sastra Arab, justru mereka kagum terhadap terhadap bahasa, gaya bahasa Al-Quran itu sendiri. Nah, kehalusan bahasanya, ekspresi, ya, atau ungkapan yang menakjubkan dapat mengungkapkan rahasia keindahan dan kemewahan Al-Quran itu, keistimewaannya. Itu dari segi gaya bahasanya. Namun juga dapat dilihat dari sisi keseimbangan jumlah kata yang terdapat di dalam Al-Quran ini. Sebagaimana diungkapkan oleh Abdul Razak Naufal di dalam bukunya Al-I'jazul Adadi lil Quranul Karim. Beliau mengatakan di situ ditemukan di dalam beberapa aspek seperti keseimbangan antara jumlah bilangan, jumlah bilangan dengan kata dengan antonimnya. Contohnya kata-kata al-hayah, hidup, al-maut, mati, yang seimbang jumlahnya. Masing-masing berjumlah 145 kali disebutkan dalam Al-Quran. Seimbang. Kata al-hayah dan al-maut. Kata an-naf'u, manfaat. Kemudian mudarrah, ya, mudarat. Itu masing-masing di dalam Al-Quran itu berjumlah 50 kali. Jadi ada keseimbangan. Kata ar-rahbah. Ar-rahbah itu artinya cemas, takut. Lawannya adalah raghbah, berharap atau ingin. Itu disebutkan dalam Al-Quran 8 kali. Sama 8 kali. Itu luar biasanya. Kata yang berlawanan itu, antonim, bisa seimbang jumlahnya di dalam Al-Quran. Kemudian di samping itu dalam Al-Quran juga ditemukan keseimbangan jumlah bilangan kata dengan sinonimnya. Dengan sinonim, kalau tadi dengan antonimnya. Seperti kata al-harth dan al-zira'ah. Artinya membajak atau bertani. Itu sampai disebutkan di dalam Al-Quran 14 kali. Ada juga keseimbangan antara jumlah bilangan kata dengan jumlah kata yang menunjuk pada akibatnya. Seperti kata al-infaq dengan kata ar-ridha, ya. Masing-masing berjumlah 73 kali. Kata al-bukhl, kikir, dan al-hasarah, penyesalan, masing-masing berjumlah 12 kali. Kata al-zakah, zakat, penyucian, dengan kata al-barakah, keberkahan, kebaikan, masing-masing disebutkan dalam Al-Quran 32 kali. Jadi luar biasa keseimbangan itu terjadi. Dan keistimewaan Al-Quran juga dapat tampak dengan tersingkapnya keseimbangan jumlah kata-kata tertentu di dalam Al-Quran dengan jumlah hari dan jumlah bulan dalam setahun. Ini bisa dilihat dari jumlah kata yaum dalam bentuk tunggal yang jumlahnya 365 kali
sama dengan jumlah hari setahun. Sama dengan jumlah hari dalam satu tahun, kata yaum itu. Kemudian hal ini bisa dilihat juga dari jumlah kata yaum itu dalam bentuk tunggal yang jumlahnya 365 kali, sama dengan jumlah hari dalam satu tahun. Sedangkan kata jamaknya ayyam, hari-hari, dan yaumaini atau 2 hari, jumlah keseluruhannya ada 30. Berarti sama dengan 1 bulan. 30 sama dengan jumlah hari dalam 1 bulan. Sebagaimana kita ketahui, jumlah bulan dalam setahun itu adalah 12. Ya. Maka kata syahrun yang artinya bulan, yang tercantum dalam Al-Quran ada 12 kali. Dengar, itu sampai diteliti sejauh itu. Kata-kata tadi, syahrun itu bulan dalam Al-Quran setelah diteliti itu sampai 12 kali. Berarti sama dengan jumlah bulan dalam setahun. Itu keistimewaannya. Dan isi Al-Quran juga membuat pemberitaan gaib yang terjadi pada masa lalu, seperti tentang sejarah para nabi, tentang sejarah umat terdahulu, tentang kematian Fir'aun, tentang perjalanan spiritual Nabi Musa dengan Nabi Khidir, ya, tentang kerajaan Sabah, dan kisah para pemuda yang tersembunyi di dalam gua, Ashabul Kahfi. Berita-berita ini pada masa sekarang dapat diketahui bukti-bukti peninggalannya. Jadi tidak hanya sekedar dongeng, tidak hanya cerita rakyat, tapi bisa dibuktikan sampai hari ini. Dan merupakan objek penelitian sejarah. Dan isi Al-Quran juga memuat isyarat-isyarat keilmuan yang dapat menjadi inspirasi kajian dan penelitian ilmiah. Beberapa ayat Al-Quran dimaksud, misalnya dalam surah Al-Anbiya ayat 30 yang mengisyaratkan adanya teori Big Bang, teori Big Bang tentang keledakan hebat yang menandai terciptanya sekumpulan planet termasuk langit dan bumi. Allah jelaskan dalam Al-Quran dalam surah Al-Anbiya ayat 30. Awalam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal ard kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla shay'in hayyin afala yu'minun. Apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu ada suatu yang padu? Al-Quran mengajarkan langit dan bumi itu adalah dahulu adalah satu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya. Dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Mengapakah mereka tidak juga beriman? Itu dibuktikan sekarang dengan adanya teori Big Bang. Apa yang dikemukakan oleh Al-Quran itu benar adanya secara ilmiah. Dunia ditantang untuk membuat sebuah kitab yang serupa itu, dan ternyata memang tidak berhasil. Sudah jelas bukti kebenaran Al-Quran sebagai wahyu Allah kepada hambanya bagi orang-orang membacanya. Dari susunan kata-kata dan kalimat yang digunakan oleh Al-Quran, dari isi kandungan pesannya sebagai petunjuknya, semuanya benar-benar meyakinkan bahwa kitab ini benar-benar adalah petunjuk yang tiada tara. Tapi masih ada yang tidak percaya, masih ada yang ragu dan meragukannya, seperti diisyaratkan oleh pengguna kata in yang diterjemahkan dengan jika. Wa in kuntum fi raibim
mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim mislih. Jika, itu kan jika. Untuk meyakinkan mereka yang ragu dan meragukan itu, setelah bukti-bukti rasional, emosional, dan spiritual dipaparkan, Allah mengajukan tantangan. Jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, kata Allah, setelah kami nyatakan bahwa tidak ada keraguan di dalamnya, maka buatlah satu surah yang semisal Al-Quran, ya. Walaupun dengan bertahap yang hampir semisal dengannya. Kalau perlu ajaklah saksi-saksimu, ajaklah penolong-penolongmu, ajaklah para ahli yang dapat kamu ajak selain Allah untuk membantu kamu menyusun itu. Tapi tetap saja tidak akan pernah mampu untuk membuat yang semisal itu. Ajaklah mereka, kata Allah. Jika kamu benar, jika kamu adalah orang-orang yang benar dalam keraguan bahwa Al-Quran itu bukan firman Allah. Lah, tantangan Al-Quran sangat gamblang. Tidak usah membuat karya sepadan dengan Al-Quran. Setara dengan satu bagiannya saja pun tidak akan mampu. Jangankan menyusun sendiri, silakan ajak siapapun untuk membantu, untuk memberi keputusan dalam membandingkan karya itu dengan Al-Quran. Indo kan bisa. Tantangan ayat ini untuk membuat semacam Al-Quran lalu membiarkan mereka memutuskan sendiri. Betapapun kukuhnya kemusyrikan mereka, besarnya pengingkaran mereka, tidak seorang pun yang berani berkata bahwa ucapan atau gubahan sastrawan mereka dapat menandingi Al-Quran. Indo-ado yang bisa menyatakan itu. Jadi dalam ayat ini kata abdina itu menunjuk kepada Nabi Muhammad SAW. Itulah Allah telah menegaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 23 ini. Jadi dengan tantangan ini otomatis tidak lagi ada keraguan pada diri kita, justru kita mengambil manfaatnya, yaitu semakin kuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai di situ dulu, nanti pada minggu yang akan datang kita sambung tentang uraian tantangan Allah terhadap manusia, siapapun dia, hidup di zaman kapanpun dia, tentang bagaimana bisa membuat tandingan Al-Quran. Jangankan sebuah Al-Quran, satu surah saja pun jadi. In kuntum shadiqin, jika benar kamu adalah orang-orang yang benar. Mungkin itu dulu. Dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.